Kita dengarkan efeknya. 1 2 3 tes. 1 2 3 tes. Efek yang ketiga seperti ini. Sama seperti efek yang kedua. Ini efek yang ketiga. Sekarang efek yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel King Kuber, channel yang membahas seputar qori, sholawat, takbiran, manakiban, marabanan, terserah, bebas lah, apa aja lah yang pokoknya yang gitu aja lah. Berat untuk disebutkan. Kali ini kita akan coba mereview, uji coba, tes produk yang saya beli dari luar kampung saya tentunya. Sebuah mixer yang saya beli dari online. Mixer Ashley. Ini suara yang Anda dengarkan saat ini pun adalah suara dari output dari mixer Ashley, hasil dari mixer Ashley ini. Untuk mixernya, mari kita lihat sama-sama. Ini dia mixernya, mixer Ashley Phonic 6. Kita akan coba sedikit tentang putar bagian ininya ya. Kita putar-putar, mohon maaf saya menggunakan dua tangan, yang satu megang mic dan megang HP, yang satunya lagi untuk megang ini. Karena tidak ada asisten dan juga tidak punya tripod untuk memegang HP-nya ya. Yaudah, langsung saja ya, kita bahas tentang efek-efeknya, tentang fitur-fiturnya. Di dalam mixer ini terdapat fitur USB dan Bluetooth. Adapun fitur recordingnya ada di sini juga record. Untuk fitur recordnya itu belum saya temukan cara untuk merekamnya, dan saya sudah browsing ke internet, ke YouTube, kemana-mana pun itu juga belum tahu cara merekam menggunakan mixer ini tanpa melalui kabel yang lain, maksudnya rekaman internal dari mixer tersebut. Mixer ini kita belum mengetahui, dan orang-orang juga banyak yang belum mengetahui. Jadi ya gimana ya, saya menggunakan bahasa isyarat pakai tangan aja lah, bertanda saya lagi ngomong gitu aja. Nih, di dalam ini mixer ini terdapat 4 channel mic, 1 2 3 4 ya. Ada 4 channel mic. Setiap channel mempunyai gain masing-masing. Gain ini berfungsi untuk menguatkan suara mic. Coba kita dengarkan ya. Apabila gain ini kita turunkan, satu cek bisa. Tuh, berarti akan mengurangi suara yang masuk ke sound atau ke mixer ini ya. Nah, di dalam fiturnya, dalam satu channel ini terdapat equalizer standar ya, high, mid, low. High treble, mid vokal, low bass. Ada 3 pengaturan frekuensi yang akan disaring oleh mixer ini ya. Dan di bawahnya itu ada AUX 1 dan AUX 2 atau efek. AUX 2 ini bisa digunakan untuk efek eksternal ya. Efek eksternal. Dan di bawahnya lagi ada pan. Pan ini fungsinya untuk mengatur kanan dan kirinya suara yang dikeluarkan dari mixer ini. R kanan, L kiri. Jadi suara itu bisa diatur untuk kanan dan kiri, untuk speaker kanan dan speaker kiri. Ya seperti itu aja lah. Yang di bawahnya lagi ada level. Nah, ini level sama kayak gain, cuma bedanya sedikit apa ya? Kalau level itu secara mengatur suara ujung pengaturan suara. Untuk pengaturan suara awal kan gain untuk memperkuat mic. Kalau level ini untuk dari perkuatan ini kita perkuat lagi di level gitu. Jadi terus ada apa lagi? Di mixer ini ada efek ya. Efeknya ada 16 DSP. Ada 16 digital processor, DSP, digital sound processor, ada 16 jenis. Mau dicoba efeknya? Boleh, kita coba efeknya. Di sini kita aktifkan dulu efeknya nih. Mana tuh? Efek. Mana efek tadi? Hilang. Oh, ini. Di sini udah full, efeknya udah full, cuman di master efeknya belum dikasih. Di sini master efeknya nih. Master efeknya kita angkat 1 2 3 cek low. Hey, hello. No, tuh itu namanya efek delay. Terlalu panjang ya. Untuk mempersingkat atau memperpendek efeknya itu kita gunakan repeatnya kita turunkan. Cek 2 kali pengulangan. Naikkan lagi. Nah,
Itu repeat. Repeatnya fungsinya untuk mengurangi pengulangan. Oke, matikan dulu efeknya. Kita fullkan repeatnya ya. Kita ganti ke efek yang selanjutnya. Pokoknya ada 16 ini yang pertama, yang kedua. Nah, ini efek yang kedua. Kita dengarkan cik low. Efek yang kedua itu seperti hal atau reverb. Just seperti itu ya. Just. Ya, low high-nya itu terasa banget. Mohon maaf. Jangan lupa di-subscribe. Repeatnya ini naik ya, full ya. Coba kita repeatnya turunkan. Cek. Malah hilang. Cek. Iya. Oke, kita fullkan lagi repeatnya. Kita efek matikan dulu. Kita ganti efek ke selanjutnya. Efek yang kedua tadi, yang ketiga. Ini efek yang ketiga ya. Kita dengarkan efeknya. 1 2 3 tes. 1 2 3 tes. Efek yang ketiga seperti ini. Sama seperti efek yang kedua. Ini efek yang ketiga. Sekarang efek yang keempat. Efek yang keempat kita coba. Cik. Low. Hello. Ini efek yang keempat. Kita coba efek selanjutnya. Matikan dulu. Efek yang kelima. Low. Hello. Jangan lupa subscribe. Efek ke-6. Kita aktifkan efek ke-6. Aktifkan, naikkan. Efek ke-6. Dia echo. Dengan dentuman cepat. Duk. Echo. Efek ke-6. Tadi 6 ya. Efek ke-7. Kita coba efek ke-7. Efek ke-7. Cik lu. Pantulan terlalu cepat dia. Efek ke-7 terlalu cepat. Kita mulai efek ke-8. Efek ke-8. Ini dia. Efek ke-8. Dia delay. Kecepatan delaynya agak cepat dia. Enggak terlalu lambat. Agak cepat. Ya, lanjut ke efek ke berapa tadi lupa lah, udahlah. Cek low. Nih. Aktifkan efeknya nih. Cek low. Juga dia. Pokoknya di sini ada 2 efek, ada 3 efek. Matikan dulu. Di sini sebenarnya ada 3 efek, echo, delay, reverb atau hal. Cuman berbedanya di durasinya gitu. Durasi dan kecepatan pengulangannya gitu. Lanjut ke efek selanjutnya. Cik. Nah, ini biasa digunakan untuk MC. Cik lu. Hello. Pokoknya subscribe aja di channel King Kober. Saya udah capek nih. Udah ngeringetan pegang HP sama mic tanpa tripod, tanpa asisten. Subscribe aja dulu. Lanjut. Cik lu. Cik. Ini juga hal atau efek reverb atau just. Alesis gitu terus. Just. Nah, sekarang kita coba efek ke selanjutnya. Lupa saya. Cik lu. Hello. Efek selanjutnya, matikan dulu efeknya. Efek yang ke seberapa nggak tahu berapa, lupa. Pokoknya ada 16 efek aja di sini. Nah, efeknya seperti ini. Ya, lumayan lah. Buat Kori. Ini efek yang ke beberapa lupa. Dia lebih ngecas. Just gitu. Just low. Lanjut, pindah ke efek selanjutnya. Matikan dulu efeknya. Pindah, aktifkan lagi. Cik low. Gitu. Untuk dengan harga sekitar 1 jutaan ini, di bawah 1 jutaan, tapi kualitas seperti ini diakui bagus. Dan juga suara dengung juga tergantung mic, tergantung jack. Kalau untuk mixernya tidak ada dengung di mixernya. Cuman jack, kabel, mic. Kalau bagus tidak akan ada dengung. Kalau yang abal-abal maka dengung akan bergemuruh. Tapi low dengung lah pokoknya. Cik. Ini efek yang terakhir. Low, hello,
hello. Bismillahirrahmanirrahim. Slow, santai. Suara efeknya itu sangat slow. Diulangi slow. Dia delay sangat slow. Kita kurangi repeatnya agar pengulangannya tidak terlalu lama. Kita kurangi dari 0 repeat. Satu kali pengulangan. Ya, kita naikkan. Low. Masih satu kali, naikkan lagi. Ciglu. 3 kali ya. Cuman yang ketiga agak berkurang suaranya. Lanjutan ke Ciglu hello. Ya. Baguslah. Ini efek-efeknya. Untuk audio musiknya kita sudah tidak diragukan lagi kalau untuk audio musiknya. Karena ribet efeknya, matiin dulu. Pakai efek yang ke ini aja deh. Cik. Nah, untuk musik, uji coba musik sudah tidak perlu dicoba menurut saya karena hampir rata-rata musik itu bagus di semua mixer, baik kalangan low, mid end atau high end, kalangan bawah sampai kalangan tinggi. Biasanya kalau mixer bagus untuk cek musik. Yang paling diutamakan cek mixer itu yang saya ketahui adalah cek vokal, tes vokal dari mic. Seberapa baguskah mixer ini memproses suara kita agar dikeluarkan ke speaker itu bagus. Itu yang saya ketahui. Maka dari situ saya di sini cuman nge-review mixer ini hanya dari tes vokal audio mixer ini dan DSP digital sound processornya. Seperti itu. Di dalam mixer ini terdapat AUX 2. AUX 2 fungsinya setiap per channel itu mempunyai AUX 2. Di sini ada AUX masternya, AUX 2 master. AUX 2 ini fungsinya untuk menambahkan efek eksternal dengan cara dari AUX 2 mixer, dengarkan dan simak baik-baik agar Anda mengerti. Dari AUX 2 mixer, out dari sini masuk ke input efek eksternal, colok. Nah, dari efek eksternal, out dari efek eksternal masuk ke per channel ke sini. Akan tetapi di bagian sini bebas bagian mana aja, cuman salah satu aja dipilih dari sini, dari 4 ini pilih satu. Contoh di sini lock colok. Nah, kita di sininya di AUX 2-nya kita matiin bagian per channelnya ini. Bagian ini misalkan mixer dari sini masuk ke efek eksternal, dari efek eksternal masuk ke sini ke channel 4. Dari channel 4 ini AUX 2 efeknya, AUX 2-nya kita matiin, jangan sampai keluar. Kalau kita keluarkan maka akan terjadi feedback pengulangan muter-muter gak ngerti, pokoknya acak-acakan lah kayak gitu. Ada 4 channel. Ini volume untuk audio yang masuk ke Bluetooth. Gitu. Untuk recording saya gunakan alat ini dari phone di sini nih. Volumenya diatur dari phone, keluar ke sini masuk ke handphone dengan menggunakan splitter, dan ada bahan rempah-rempah lainnya yang terdapat pada splitter. Tidak langsung serta-merta splitter langsung ke sini. Tapi ada sesuatu yang ya banyaklah gitu. Pusing ngejelasinnya. Pokoknya dari review ini subscribe aja dulu, like, bagikan, share, semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Aduh, capek juga ini. Duduk enggak, berdiri enggak. Lihat tuh. Kayak gini. Enggak duduk, enggak berdiri, jadi bingung, capek ngejelasinnya. Megang mic-nya juga satu HP, satu mic, satu tangan, yang satunya lagi megang ini, ribet. Oh iya, dalam paket pembeliannya terdapat manual book ini, tentunya mixernya ada, dan juga si ininya juga dikasih nih, lumayan nih buat bawa-bawa apa ya berkas-berkas tulisan itu tuh ya, biasa ya, kitab sekonon bela. Lumayan lah ininya nih, lumayan kalau beli, lumayan kangelan. Rada gratis semua gelati ini. Sekonon ya. Terus apa lagi yang perlu nih? Pokoknya komentar aja lah. Nanti dijawab di komentar.
perlu pertanyaan apa lagi gitu, nanti jawab, oh di sini ada phantom power ya, lupa ada phantom power, jangan sampai ditekan. Phantom power ini jangan sampai ditekan apabila kita menggunakan mic dinamik. Phantom power ini keluarnya 48 volt ke 4 channel sekaligus, ke 4 channel, enggak bisa per channel ya. Dari phantom power klik plug masuk ke 4 channel bagian jack XLR atau jack Canon di sini, bukan di jack Akai, bukan di jack Canon, di jack XLR. Keluar 48 volt. Jangan sampai Anda gunakan 48 volt ini untuk mensuplai mic dinamik atau mic biasa, mic yang di pasaran. Jangan. 48 volt ini masuk ke 4 channel ini khusus untuk digunakan mic condenser, mic recording, mic condenser ya. Jadi ini nggak bisa di sini mic condenser, di sini mic dinamik, di sini mic condenser, nggak bisa seperti itu. Kalau mau pakai phantom power 48 volt harus semuanya mic condenser atau satu saja. Pokoknya jangan sampai ada selain mic condenser di lubang XLR ini apabila Anda menggunakan 48 volt, karena akan keluar aliran 48 volt yang masuk ke dalam mic dinamik dan itu menyebabkan konsleting dan berbahaya. Biasanya kasus yang pernah terjadi pada diri saya itu ketika saya menggunakan 48 volt dengan menggunakan mic dinamik, yang rusak dalam mixernya itu adalah efek digitalnya rusak, tidak berfungsi lagi. Dan juga pada peralatan listrik yang lainnya juga rusak, yang terhubung ke sini biasanya rusak karena tidak sesuai dengan penggunaannya. Emang di sini digunakan khusus hanya untuk mic condenser, sekali lagi untuk mic condenser. Mixer ini bukan power mixer ya, mixer biasa. Disuplai dengan adaptor. Lihat adaptornya, aduh ketiawat. Nah, itu di adaptornya yang warna hitam. Adaptornya mengeluarkan arus dua jenis, ada dua, bukan arus, mengeluarkan volt, dua jenis volt. Yang satu voltnya 48 volt, yang satunya lagi 19 volt kalau nggak salah. Jadi walaupun mixer ini mati, maksudnya dalam keadaan di off, kan ada tombol off di belakang, di dalam keadaan tombol off 48 volt masih bisa masuk ke sini, walaupun dalam off kita aktifkan phantom masih bisa menyala phantomnya. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Capek ngejelasinnya. Udah cukup sampai di situ. Komentar, subscribe dulu, like, terus komentar di bawah. Tanya, semuanya akan dijawab dan dibalas semuanya. Tenang aja, jangan ragu. Iya, kalau nggak dibalas berarti lagi nggak punya kuota gitu, karena Anda belum semuanya tidak men-share. Maka dari itu share dulu lah ini nih, biar buat beli kuotanya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.